Kemunculan perdana Sekjen PDIP Hasto pasca penetapan tersangka KPK. Waspada virus HMPV di Indonesia. Hujan semalaman, banjir melanda kawasan Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan memimpin konferensi pers menjelang perayaan ulang tahun partai ke-52. Sebagaimana diketahui, Hasto kini menyandang status tersangka KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Inilah kali pertama Hasto Kristianto muncul dan memimpin konferensi pers menjelang perayaan ulang tahun partai ke-52. Hasto yang didampingi oleh Jarod Saiful Hidayat, Roni Talapesi, dan jubir PDIP, Guntur Romli. Sebagaimana diketahui, Hasto kini menyandang status tersangka KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Rencananya Hasto akan menjalani pemeriksaan KPK dengan status tersangka pada Senin 13 Januari. Dan Hasto mengaku telah melakukan persiapan untuk dipanggil penyidik KPK. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Rumah Tangsi Kuala Lumpur pada Kamis 9 Januari 2025. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis 9 Januari 2025 di Rumah Tangsi Kuala Lumpur. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang telah lama terjalin. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Anwar di bangunan berarsitektur budaya. Sambutan ini mencerminkan kedekatan personal antara kedua pemimpin. Di dalam Rumah Tangsi, Presiden Prabowo diajak menikmati sejumlah karya seni yang menggambarkan hubungan kebudayaan dan sejarah Malaysia. Karya-karya ini dipamerkan dalam eksibisi mini bertema Merentasi Samudra, Ikatan Sejati Alunan Warisan. Pertemuan dilanjutkan dengan santap siang bersama diiringi alunan musik gamelan. Dalam suasana hangat, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis dan peluang kerjasama di masa mendatang. Pertemuan ini menjadi simbol penting persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, sekaligus memperkokoh upaya untuk terus mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor. Beralih ke informasi lain, pemirsa, negara Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire yang memiliki potensi besar terhadap ancaman bencana alam termasuk gempa dahsyat megatrust, Selat Sunda dan pantai selatan Jawa yang dapat memicu tsunami besar. Menanggapi bencana ini, pemerintah menekankan pentingnya inovasi dalam pembangunan infrastruktur yang adaptif dan responsif. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa kesiapan infrastruktur dalam menghadapi bencana alam harus menjadi prioritas nasional. AHY menyoroti bahwa seringkali pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana justru diiringi dengan resiko kehilangan infrastruktur tersebut akibat bencana alam. Oleh karena itu, dirinya mengatakan pihaknya bersama Kementerian Teknis akan terus berupaya menghadirkan terobosan inovasi yang menghadirkan teknologi lebih responsif terhadap ancaman bencana alam. Infrastruktur harus responsif, harus adaptif, dan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang juga rentan terhadap berbagai bencana. Bencana alam, kita berada di Rings of Fire. Inilah sekaligus karunia tapi juga sekaligus takdir yang kita harus benar-benar bersiap. Kita juga berupaya dalam beberapa kesempatan yang lalu kami juga berdiskusi ketika kita berusaha membangun infrastruktur di berbagai daerah agar lebih maju. Di saat yang bersamaan juga selalu ada
mudah-mudahan tidak selalu ada, tetapi seringkali, acapkali kita juga kehilangan infrastruktur. Hancurnya infrastruktur, baik itu milik pribadi maupun milik negara yang diakibatkan oleh bencana alam. Oleh karena itu kita juga berupaya untuk terus menghadirkan terobosan inovasi yang juga menghadirkan teknologi yang semakin responsif terhadap berbagai ancaman dan tantangan alam. Kira-kira. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Mengantisipasi masuknya virus HMPV ke Bali, Bandara I Gusti Ngurah Rai memasang alat pengecek suhu atau thermoscanner. Hingga saat ini hasil pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap penumpang yang tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai belum ditemukan gejala berbahaya. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa wabah virus HMPV tidak mematikan, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Sebagai upaya mengantisipasi masuknya virus Human Metapneumovirus (HMPV) ke Indonesia, salah satu bandara di Indonesia, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, memasang 3 alat pengecek suhu atau thermoscanner. 2 alat dipasang di terminal kedatangan internasional, 1 alat lainnya dipasang di terminal kedatangan domestik. Nantinya, bila ada penumpang yang diketahui memiliki suhu badan yang tinggi, akan dilakukan diagnosa lanjutan oleh pihak karantina kesehatan. Jika hasil pemeriksaan penumpang tersebut menunjukkan gejala klinis mengarah ke HMPV, akan dilakukan isolasi dan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sejauh ini belum ada pembatalan penerbangan terkait mencuatnya virus HMPV tersebut. Menanggapi adanya virus tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga pola hidup sehat guna mencegah resiko penularan virus ini. COVID itu virus baru. HMPV itu virus lama, sama seperti virus flu itu virus lama. Apa bedanya virus baru sama virus lama? Kalau virus baru kayak COVID, tubuh manusia tuh belum tahu bagaimana meresponsnya. Akibatnya, kalau dia menyerang tubuh kita bingung bagaimana meresponsnya. Sehingga kemungkinan besar risiko fatalitasnya tinggi. Kalau HMPV, tubuh kita tuh sudah tahu meresponnya seperti apa sama puluhan tahun. HMPV itu ditemukan 2001 dan sudah beredar di seluruh dunia sejak 2001. Dari Bali, Sanas Hairus, Berita Nasional TV. Pemirsa, perbincangan terkait waspada virus HMPV di Indonesia kami hadirkan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, virus Human Metapneumovirus atau HMPV saat ini tengah mewabah di Indonesia. Meskipun dampaknya telah dikonfirmasi tidak mematikan, namun kita diimbau agar tetap waspada terhadap penularannya dengan tetap menjaga pola hidup sehat. Apa saja yang perlu diwaspadai dari virus HMPV ini? Kita tanyakan langsung kepada narasumber kita yang telah bergabung bersama kami, Ibu Erlina Burhan selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia, bidang penanggulangan penyakit menular. Selamat malam, Ibu Erlina. Selamat malam. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, dengan perkembangan HMPV yang menyebar di beberapa negara termasuk Indonesia nih Bu, apa saja mungkin yang perlu diwaspadai? Ya, pertama tentu saja saya ingin bahwa masyarakat Indonesia tahu bahwa virus Human Metapneumovirus ini bukanlah virus yang baru, tapi merupakan virus yang lama yang ditemukan atau dilaporkan pada tahun 2001, jadi sekitar 24 tahun yang lalu. Jadi bukan virus baru tapi virus lama, sehingga sepertinya mestinya sih kasus-kasusnya sudah banyak ditemukan Sudah banyak, sejak Bu ya? saat itu. Hanya saja karena gejalanya, nah gejalanya mirip dengan flu atau influenza seperti batuk,
ya pilek, demam, nyeri otot, agak lesu begitu ya. Jadi mirip sekali dengan influenza sehingga tidak menjadi bahan perhatian khusus dan juga ringan-ringan saja. Mm-mm. Ya, dan ini penting diketahui oleh masyarakat supaya jangan panik. Tapi tentu saja Iya. kita tetap waspada supaya jangan terserang penyakit ini karena walaupun ringan pada kelompok-kelompok tertentu ini akan menimbulkan gejala yang tidak terlalu ringan. Contohnya adalah pada anak-anak, pada lansia, atau pada orang yang memang sistem imunnya sedang rendah atau memang rendah. Baik, mungkin Ibu bisa jelaskan untuk penyebarannya sendiri itu bagaimana, Bu? Ya, jadi virus ini menyebar melalui droplet yang dilontarkan oleh orang yang menderita sakit ini dan itu bisa melalui batuk atau bersin atau bisa jadi juga tertular karena virus terkontaminasi di benda-benda permukaan. Jadi seperti COVID juga lah kira-kira ya. Jadi Oh, infeksi begitu. COVID dan HMPV ini mirip-mirip cara penularannya dan juga gejalanya. Ini penting diketahui saya katakan ya dan Iya. oleh sebab itu kalau Anda sedang merasa tidak fit atau kondisi imunitas Anda sedang turun, maka bila Anda harus berada di keramaian karena kita tidak tahu di keramaian itu ada yang sakit atau tidak, maka sebaiknya Anda memakai masker. Dan juga saya minta kepada orang-orang yang bergejala flu seperti batuk, pilek, bersin itu sebaiknya memakai masker supaya Iya. tidak menularkan virus apapun yang ada di saluran nafasnya kepada orang lain. Dan juga mungkin bagus diketahui bahwa pada saat seseorang terinfeksi itu butuh 3 sampai 6 hari untuk virus ini ada masa inkubasinya sebelum menimbulkan Oh, gejala. Jadi lumayan cepat begitu ya. iya baik, Bu. Kalau tadi dikatakan itu mirip-mirip sama COVID-19 gitu ya, Bu, dan mungkin ada kebijakan untuk menerapkan penggunaan masker gitu, Bu? Atau sebenarnya tidak semembahayakan itu untuk Ya, kita sebenarnya tiap ya, hari memakai masker gitu? ya, saya kira juga berlebihan kalau sampai orang diwajibkan pakai masker ya. Tapi itu Iya. tadi pada orang yang sistem imunnya rendah sebaiknya kalau berada di luar rumah dan berada di kerumunan karena kita tidak tahu situasi lingkungan maka itu dianjurkan pakai masker. Juga pada orang-orang yang bergejala batuk, pilek ya dan sedang Iya. bersin-bersin sebaiknya juga pakai masker untuk melindungi orang lain. Dan yang terutama adalah menjaga imunitas tubuh kita itu dengan cara makan yang teratur, makan yang bergizi, Pola hidup gizinya sehat seimbang. begitu ya, Bu ya? Benar banget, pola hidup sehat ya. Dulu kita pernah menerapkan ini, perilaku hidup Iya. bersih dan sehat, yaitu cuci tangan sering-sering, ya kemudian jangan berada di kerumunan kalau tidak sedang fit atau tidak sedang sehat. Dan itu tadi pakai masker kalau memang sedang sakit atau kita tidak yakin kita berada di suasana yang aman. Dan mungkin Begitu. kenapa juga menurut saya tidak perlu sekhawatir COVID karena memang lonjakan Iya. kasusnya juga tidak banyak. Justru yang lebih banyak adalah H1N1 atau influenza dibandingkan dengan Oh, iya. human metapneumovirus atau HMPD KMP. ini. Ya, VV ini cuman dilaporkan melonjak sedikit di musim dingin karena memang virus ini stabil di udara dingin ya. Jadi kalau Indonesia kan sebetulnya secara umum nggak punya udara dingin ya, Iya. paling-paling hujan begitu ya. Tapi Kalau kalau di musim hujan begini, berbeda. Bu? Ya, kalau musim hujan dan udara tuh dingin bisa jadi juga. Tapi kan kalau di negara dengan 4 musim kan dinginnya betul-betul dingin kan ya. Iya. Dan juga virus ini stabil di kondisi humidity yang rendah, jadi kelembaban yang Hmm, rendah. baik. Sementara kita kan negara tropis, kelembabannya tinggi ya. Tapi yang mungkin perlu kita waspadai adalah karena virus ini akan mudah berkembang biak pada sirkulasi udara yang buruk. Contohnya Baik. orang berkerumun atau banyak orang di ruangan tertutup yang tidak ada sirkulasi udaranya. Nah, ini Baik. akan virus berkembang biak. Bu, jadi
untuk kondisi di Indonesia sendiri penyebarannya berpotensinya rendah gitu ya? Iya, Kak, dan kan memang Kementerian Kesehatan juga sudah melaporkan bahwa memang ada beberapa kasus ditemukan ya, tetapi eh, ringan-ringan saja dan tidak terkait sama sekali dengan kematian dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira kita tetap waspada tapi jangan terlalu panik dan sekali Iya. lagi ini bukan penyakit baru, bukan virus baru tapi sudah lama dan mestinya sih barangkali Indonesia eh, sudah biasa juga ada virus ini, cuman kan kita nggak periksa ya, jadi kita Iya. nggak tahu dan oleh sebab itu kita tidak laporkan baru kemarin saja kan bahwa begitu ada laporan di Cina itu terjadi peningkatan kasus lalu Iya. kemudian kita juga melakukan bukan Tapi di surveillance. Indonesia sudah masuk ya Bu ya? Sudah ditemukan itu laporan dari Kementerian Kesehatan dan Iya. sebetulnya saya juga dari teman ada dokter paru yang menemukan kasus serupa lalu saya anjurkan untuk diperiksa virus HMPV-nya ternyata terbukti positif pada orang dewasa. Jadi Oke. memang sudah ada di Indonesia. Baik Bu Erlina, mungkin ada pesan untuk masyarakat nih untuk melindungi diri dari virus HMPV ini. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengendalikan atau mengkontrol virus ini karena dia bahkan kita nggak bisa lihat kan ukurannya sangat kecil ya. Jadi mungkin ada di lingkungan kita, tetapi kita bisa mengontrol atau mengendalikan Baik. diri kita. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya, tetap bugar, tetap fit dan imunitas kita terjaga. Ya itu saya sudah Baik. sampaikan. Yuk makan dengan gizi yang teratur, cukup istirahat. Barangkali Iya. mesti olahraga yang tidak terlalu berat tapi rutin dan satu hal lagi karena saya spesialis paru saya ingin mengatakan kepada masyarakat Indonesia stop merokok karena merokok itu juga menurunkan sistem imun terutama Baik. sistem pertahanan saluran nafas. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Erlina untuk waktu dan informasinya. Semoga masyarakat semakin waspada dan menjaga pola hidup sehat untuk melindungi diri dari virus HMPV ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, banjir kembali melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis pagi. Banjir yang merendam pemukiman warga sejak Rabu malam kerap terjadi jika hujan turun hingga ketinggian mencapai 1 meter. Seperti inilah suasana rumah warga di RT 02 RW 05 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Petugas BPBD dan Sudin Tata Air Jakarta Barat terlihat mulai mendatangi pemukiman tersebut. Salah satu warga mengatakan banjir kerap terjadi jika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini. Kedalamannya sendiri menurut warga bisa mencapai 1 meter lebih. Jam berapa ya? Jam 1 ya? Jam 1 malam. Nah, itu kedalamannya berapa sih Bu kira-kira Bu? Kalau banjir di sini? 1 meter. Kalau sini 1 meter lebih kan? 1 meter lebih. Bu, emang daerah sini kerap dilanda banjir kalau hujan deras gini Bu? Iya. Penyebabnya apa sih Bu? Tanggul atau pintu air Bu yang belum jadi? Pintu air kali ini, tanggul ini. Kali. Belum berfungsi atau seperti apa? Saya kurang tahu Mas. Atau Saya tinggal belakang sana oh, depan. tinggal berapa lama di sini Bu? Saya mau udah lama. Udah puluhan tahun berarti. Iya. Dan sering kerap dilanda banjir sini. Dengan ibu Kalau siapa? musim hujan. Dengan ibu siapa namanya? Seperti diketahui, hujan deras mengguyur Jakarta terjadi sejak Rabu malam kemarin. Titik rawan banjir di Jakarta yang menjadi langganan banjir kembali terendam. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ditemani anak dan istri calon gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung berangkat menuju lokasi penetapannya di Jakarta Barat. Pram bersyukur Pilkada Jakarta berjalan riang gembira tanpa adanya gugatan yang diajukan dari lawannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Pramono Anung, calon gubernur Jakarta terpilih di kediamannya, Jalan Ambas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis siang, saat akan berangkat ke lokasi penetapan dirinya oleh KPU Jakarta yang berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta Barat siang ini dengan ditemani istri dan putrinya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku bersyukur bahwa Pilkada Jakarta berjalan dengan riang gembira. Dengan demikian, ekonomi masyarakat Jakarta dapat kembali berjalan dengan normal. Pramono Anung juga mengatakan bersyukur dengan tidak adanya gugatan dalam Pilkada Jakarta dan berharap hal ini dapat menjadi momentum baik bagi Pilkada Jakarta ke depannya dengan tanpa tensi tinggi dalam perhelatannya. Hari ini pemilihan Gubernur Jakarta telah sampai pada tahap penetapan calon gubernur dan wakil gubernur definitif yang akan dilakukan oleh KPUD pada siang hari ini. Tentunya kita semuanya bersyukur bahwa Pilgub Jakarta ini berjalan betul-betul riang gembira, nggak ada tensi politik yang berlebihan, dan praktis karena nggak ada gugatan sehingga roda ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan biasa. Walaupun sekarang cuaca juga lagi tidak bagus, tetapi dengan konsentrasi sepenuhnya pemerintahan untuk mengatasi hal-hal seperti ini, termasuk urusan ekonomi, menurut saya sesuatu hal yang sangat positif. Saya melihat bahwa Pilgub Jakarta dalam pemilihan langsung seperti ini bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain. Karena berlangsung sangat riang gembira, terbuka, bahwa ada perbedaan yang cukup tajam di dalam debat, setelah itu selesai dengan demikian. Maka saya melihat secara keseluruhan Pilgub Jakarta berlangsung sangat baik. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.